Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan bisnis PT Nestle Indonesia yang beranggotakan Avalini, Filzarani, Putri Najwa, Siva Alia, dan Ahmad Hilman. Untuk poin-poinnya, identitas perusahaan, latar belakang pendirian usaha, struktur organisasi perusahaan, PT Nestle Indonesia, laporan kinerja perusahaan selama 3 bulan terakhir, evaluasi bisnis secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi sama menjalankan bisnis, solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan, rencana perusahaan di masa depan, pengembangan mutu. Selanjutnya, saya persilakan kepada Avalini. Baik, untuk identitas perusahaan PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia ini merupakan sub-industri di bidang food and beverage. Lalu Nestle ini adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di VV Swiss dengan jumlah 80.000 karyawan di seluruh dunia. Nah, Nestle ini menghasilkan beragam produk, yaitu Denkau, Bear Brand, Nestle Denkau Ideal, lalu ada produk kopi Nescafe, dan juga ada produk kembang gula yaitu Fox dan Polo. Next. Latar belakang pendirian usaha. Pada tahun 1905 ini, perusahaan Anglo-Swiss Condensed Milk yang didirikan oleh Charles dan George Page melakukan merger dengan Nestle. Nah, selama bertahun-tahun ini, kedua perusahaan ini saling berkompetisi secara sengit gitu. Lalu terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, perusahaan ini sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan juga mendistribusikan produknya. Karena kekurangan susu di Eropa. Ini memaksa pabrik-pabrik untuk menjual hampir semua pasokan produk mereka. Tapi dengan adanya perang ini malah mendatangkan banyak kontrak dengan pemerintah, kemudian didapatkan perusahaan khususnya permintaan susu. Lalu pada tahun 1938, perusahaan ini meluncurkan produk Nescafe yang 2 tahun kemudian menuai sukses. Nah, produk Nescafe ini malah menjadi minuman pokok prajurit Amerika yang bertugas di Eropa dan Asia pada saat Perang Dunia Kedua saat itu. Lalu pada tahun 1945, itu merupakan akhir Perang Dunia Kedua dan perusahaan Nestle ini menghasilkan produk tambahan, yaitu ada produk Maggi dari bumbu sup yang menjadi bagian dari keluarga Nestle setelah merger dengan Alimentana SA di tahun 1947. Lalu pada tahun 1974, untuk pertama kali perusahaan ini melakukan diversifikasi di luar industri makanan ketika menjadi pemegang saham utama di L'Oreal. Lalu pada tahun 1977, perusahaan kembali membuat usaha kedua di luar industri makanan dengan mengakuisisi Alcon Laboratories, produsen AS dengan produk farmasi dan optalmik. Lalu untuk di Indonesia sendiri, Nestle ini telah beroperasi sejak tahun 1971. Next. Nah, untuk struktur organisasi perusahaan PT Nestle ini dipimpin oleh factory manager dan di bawahnya ada pimpinan-pimpinan, yaitu ada Head of Department Finance and Control, ada Head of Department QA, lalu ada Head of Department Engineering, ada Head of Department Production, ada Head of Department Research Planning Unit, ada Head of Department Human Resource and Development, lalu ada Safety, Health, and Environment, dan juga ada Industrial Performance. Next. Laporan kinerja ini adalah laporan berisi hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan perseorangan atau perusahaan atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian internal, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
Lanjut, ada ini laporan selama 3 bulan ya. Selanjutnya ada evaluasi bisnis secara keseluruhan. Tujuan tahunan Nestle antara lain mengadakan riset untuk mengembangkan inovasi produk berbasis kesehatan, melaksanakan program CCV, yaitu Creating Share Value, untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pengaruh perusahaan bagi masyarakat. Kebijakan yang akan diterapkan Nestle setahun ke depan adalah kebijakan CCV tadi, terus kebijakan kualitas, yang terakhir kebijakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Lalu ada hambatan. Hambatan yang pertama yaitu menjamin mutu dan kualitas, sehingga bahan baku yang dihasilkan oleh PT Nestle Indonesia ini sangat berkualitas. Yang kedua ada harga produk yang relatif mahal. Mengapa harganya mahal? Karena PT Nestle ini menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Yang ketiga ada pesaing sejenis dengan kualitas produk yang tidak buruk dan memiliki harga jual yang terhitung murah. Ini merupakan hambatan yang paling terbesar yang merupakan hambatan konsumen yang menjadikan harga sebagai patokan untuk mempertimbangkan pembelian. Next. Solusinya ada satu, menggencarkan pemasaran. Yang kedua, pembuatan iklan yang menarik. Pembuatan iklan yang menarik ini merupakan salah satu solusi yang paling ampuh untuk memikat daya tarik konsumen untuk membeli produk PT Nestle Indonesia. Yang ketiga ada membuat produk dengan kemasan yang berskala kecil, sehingga masyarakat menengah atau bawah bisa membeli produk PT Nestle ini dengan cara ecer dengan harga yang lebih murah. Next. Baik, selanjutnya adalah rencana perusahaan di masa depan. Yang pertama yaitu menciptakan brand-minded konsumen yang positif terhadap produk Nestle. Maksudnya yaitu dengan adanya reputasi dan brand-minded membuat produk Nestle mudah mendapat kepercayaan dan mudah diterima masyarakat. Dengan menciptakan produk dengan keunggulan dan kualitas baik, sehingga diharapkan konsumen semakin percaya dengan produk Nestle. Yang kedua yaitu mempopulerkan produk berbasis kesehatan. Dengan menerapkan kualitas dan mutu yang baik di dalam produk, PT Nestle mampu membaca peluang dengan adanya peningkatan konsumen yang memiliki kesadaran akan kesehatan. Yang ketiga yaitu membuka kafe atau gerai khusus produk Nestle untuk menjangkau pasar. Untuk menjangkau pasar, PT Nestle dengan melakukan memperluas pasar dan menjangkau konsumen dengan melakukan promosi melalui kafe atau gerai untuk menawarkan produk Nestle dan mengadakan promo. Selanjutnya yaitu membuat reputasi perusahaan semakin baik. Dengan reputasi perusahaan yang semakin baik dan meningkat, pasti adanya penawaran yang meningkat dan kualitas produk yang tinggi. Baik, untuk kesimpulannya, Nestle adalah anak perusahaan Nestle S.A., perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Swiss. Dengan jumlah 80.000 karyawan di seluruh dunia, PT Nestle menghasilkan beragam produk. Di Indonesia, PT Nestle Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1981. Saat ini, perusahaan Nestle Indonesia mempekerjakan 2.600 karyawan untuk menghasilkan berbagai produk. Perusahaan PT Nestle mampu mengevaluasi secara keseluruhan secara baik dan juga mampu menghadapi hambatan dan menemukan solusinya. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.